Assalamualaikum Sobat Fana. Kali ini, Sisi Kelam akan membahas beberapa kasus pembunuhan yang menggemparkan Indonesia. Pembunuhan yang menggunakan racun. Kasus-kasus ini tentunya akan kekal menjadi pengingat kita untuk selalu waspada terhadap orang-orang di sekitar kita. Terkadang, kejahatan tanpa sadar mengintai baik dari orang asing maupun dari orang terdekat sekalipun. Kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa, Dio Dava Syahdila. Dio Dava Syahdila ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan ayahnya Abbas. Pembunuhan di Magelang menimpa 3 orang sekeluarga, warga Jalan Sudiro, Gang Durian, nomor 2, Kabupaten Magelang. Kejadian ini terjadi pada 28 November 2022. Identitas ketiga korban adalah Abbas Azhar, yakni ayah, Heri Riani, ibu, dan Dea Karunisa, anak pertama. Ketiga korban pembunuhan tewas karena keracunan minuman. Pelaku pembunuhan 3 orang keluarga ini adalah Dio Dava Syahdila, 22 tahun, yang merupakan anak kedua dari korban pembunuhan di Magelang itu. Pelaku mengaku telah meracuni kedua orang tuanya dengan racun yang ia beli secara online. Pelaku membunuh dengan cara mencampuri minuman teh hangat dan es kopi dengan racun. Dio Dava menghabiskan uang 1,2 juta untuk membeli racun arsenik dan sianida yang keduanya ia beli via online. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus tewasnya satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Upaya meracuni keluarganya ini pertama kali dilakukan dengan mencampur racun arsenik ke dalam es dawet. Namun percobaan pertama ini gagal karena efek dari zat kimia tersebut tidak bereaksi. Dio tidak menyerah. Ia lalu membeli sianida secara online. Racun ini kemudian ia campurkan ke dalam teh dan es kopi yang diminum kedua orang tua dan kakaknya hingga meninggal dunia. Alasan Dio melakukan pembunuhan keji ini karena ia mengaku risih saat ditagih orang tuanya terkait uang 400 juta yang sempat diminta Dio dengan dalih investasi. Polisi mengungkap hal ini menjadi salah satu pemicu Dio nekat membunuh orang tua dan kakaknya. Ya karena rasa sakit hati yang terpendam sudah lama dan juga orang tua menagih hasil investasi yang telah saya janjikan. Uang 400 juta ini diminta Dio dengan dalih investasi lahan parkir. Permintaan ini disanggupi orang tua Dio yang memberikan uang secara bertahap hingga mencapai 400 juta. Dio sempat mengembalikan uang sebesar 120 juta kepada orang tuanya. Saat mengembalikan, Dio menyebut uang tersebut adalah hasil investasi yang ia janjikan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkit, Magelang menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup untuk terdakwa Dio Dava Syahdila 22 tahun yang membunuh ayah, ibu, dan kakaknya dengan cara diracuni. Pemirsa, usai divonis, Nani Apriliani Nurjaman terdakwa sate sianida yang menewaskan anak driver ojol meminta maaf kepada Kasus pembunuhan dengan sate beracun ini berawal dari hubungan percintaan antara Nani dan Tommy Astanto. Tommy diketahui adalah polisi yang bertugas di kota Yogyakarta. Akan tetapi, semua berantakan saat Tommy memilih menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan Nani. Hal ini membuat Nani sakit hati dan berniat meracuni Tommy. Niat itu coba dia wujudkan pada 25 April 2021. Berawal dari kesal karena sulit menghubungi Tommy, Nani membeli sate ayam beserta makanan ringan. Nani lalu mencampur bumbu sate tersebut dengan bubuk sianida. Nani lantas meminta pengemudi ojek online, Bandiman, untuk mengantarkan sate dan snack itu ke rumah Tommy. Namun, di tempat yang dituju, Bandiman hanya bertemu istri Tommy. Tommy ternyata tengah ada di luar kota, dan Tommy sempat berkomunikasi dengan Bandiman melalui telepon. Ujungnya, makanan itu ditolak karena Tommy beralasan tidak kenal siapa pengirimnya.
sate kemudian dibawa pulang oleh Bandiman dan ia makan bersama keluarganya. Boleh Pak, nggak apa-apa lah. Saya makan 2 tusuk, anak saya yang gede 2 tusuk. Istri saya kan nyuapin anak saya dengan lontongnya Pak. Lontong itu dicampur dengan bumbunya. Anak saya itu disuap baru setengah sendok, bilangnya pedes sama pahit. Begitu mana pelari, tidak bisa. Sial bagi Bandiman. Keputusan itu sangat fatal. Setelah memakan sate beserta bumbunya, istri dan anak Bandiman bernama Naba Faiz Prasetya 10 tahun merasakan pahit yang luar biasa di dalam mulut hingga muntah-muntah. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas, nyawa Naba tidak terselamatkan. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, sate tersebut bercampur dengan sianida. Perbuatan yang dilakukan Nani memenuhi unsur kesengajaan karena ia sadar bahwa akan terjadi kemungkinan buruk dari apa yang dia lakukan. Kesengajaan ini berkaitan dengan keadaan tertentu yang sebelumnya merupakan kemungkinan tetapi kemudian benar-benar terjadi. Dalam persidangan terungkap, Nani pernah mencari informasi di internet terkait racun-racun yang mematikan serta kasus-kasus pembunuhan yang disebabkan oleh sianida. Oleh karena itu, Nani dinilai mengetahui sianida merupakan racun yang bisa menyebabkan kematian. Apalagi, saat membeli sianida melalui toko online, Nani juga sempat bertanya kepada penjual, apakah yang ia beli ini benar-benar sianida. Berdasarkan fakta ini, Nani dinilai sejak awal berniat menggunakannya untuk meracuni Tommy. Sungguh kejam. Justru anak tak bersalah yang menjadi korban dari sate sianida mematikan ini. Nani Apriani, pengirim sate beracun yang menewaskan seorang anak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, akhirnya divonis 16 tahun penjara. Kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Talib, masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya otak di balik pembunuhan Munir? Kami ajak Anda untuk melihat kembali kronologi kasus Munir ini. Munir Said Talib adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang dibunuh di dalam pesawat pada 7 September 2004. Munir diracun di udara dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Amsterdam. Meski sudah 18 tahun berlalu, tetapi kasus ini masih terus menyisakan tanda tanya. Sebab alasan mengapa Munir dibunuh dan siapa dalang pembunuhannya belum terungkap. Munir sendiri merupakan salah satu aktivis pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau disingkat Kontras. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, khususnya penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus untuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Pada 7 September 2004, Munir meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca sarjana. Pada November 2004, Institut Forensik Belanda membuktikan Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Itu mimpi yang salah dari dunia peradilan Indonesia. Mereka harus yakin bahwa kita tidak akan pernah mundur. Maret 2005, Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot senior Garuda Indonesia, resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Munir bersama 2 kru Garuda, yaitu kru Pantri Odi Irianto dan pramugari Yeti Susmiarti. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana pada Desember 2005. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus. Pada 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pada pembunuhan berencana terhadap Munir.
Poli hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan dan hanya divonis 2 tahun penjara. Pada 25 Desember 2006, Polikarpus bebas dari LP Cipinang setelah mendapat remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus 1 bulan. Saya sudah menjalani hukuman, sudah inkrah. Saya divonis 14 tahun, saya menjalani 2 tahun, kemudian saya mengajukan kasasi dan saya bebas. Betul. Lokus deliktinya dituduhkan antara Jakarta Singapura, tuduhannya dengan orange juice, tapi vonisnya dengan mie goreng. Padahal mie goreng tidak ada dalam surat dakwaan. Oke, nanti saya sudah menjalani. Pada 10 April 2007, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Indra Setiawan, ditetapkan sebagai tersangka baru. Pada Februari 2008, Indra Setiawan divonis 1 tahun penjara atas kasus ini. 19 Juni 2008, Muhdi Purwopranjono ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Munir. Deputi 5 BIN yang menjabat dari 2001 sampai 2005 itu diduga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir. Namun, pada 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Muhdi bebas murni dari segala dakwaan. Vonis bebas tersebut disambut beragam oleh pendukung kedua pihak. Pendukung Muhdi bersorak senang sambil meneriakkan nama Muhdi, sementara Kasum berorasi di halaman pengadilan. MA juga menghukum Garuda Indonesia dengan mewajibkan memberikan ganti rugi kepada istri Munir, Suciwati, lebih dari 3 miliar. Tepatnya pada September 2017, Suciwati mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Suciwati menagih janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus kematian suaminya, Munir Said Talib. Hingga pada September 2018, aktivis dari Amnesty International meminta Polri menindaklanjuti hasil penyelidikan dan mendalami fakta-fakta persidangan kasus Munir yang muncul. Polri juga diminta untuk membentuk tim khusus di internal Polri dalam penanganan kasus dengan melibatkan beberapa pihak profesional. Sebuah peristiwa besar terjadi pada 11 September 2022 yang membuat heboh di media sosial. Hacker Bjorka membongkar identitas otak pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Bjorka dan Munir pun menjadi trending topik Twitter pada Minggu 11 September 2022. Trending topik ini berawal dari netizen yang menantang Bjorka mengungkap kasus pembunuhan Munir atau Super Semar. Bjorka lalu mengungkap identitas dalang pembunuhan Munir dan melampirkan artikel terkait kasus tersebut. Bjorka menyebut dalang pembunuhan Munir adalah Muhdi Purwopranjono. Hacker Bjorka kemudian kembali melakukan doxing. Dalam tulisannya, Bjorka mengunggah data pribadi Muhdi Purwopranjono mulai dari nomor telepon, email, nik, nomor KK, alamat hingga data vaksin. Usai Bjorka mengunggah data pribadi Muhdi Purwopranjono, tak sedikit netizen yang meragukan aksi Bjorka tersebut dan tidak sedikit pula yang percaya dengan hal itu. Jessica Wongso and Myrna Salahin have been best friends for years after first meeting in Sydney when they were at college. In January, at an upmarket cafe in Jakarta, she's accused of spiking Myrna's iced coffee with cyanide and then calmly watching her beautiful friend take her last gasps of breath. Sebuah kejadian tragis menimpa Wayan Mirna yang harus meregang nyawa setelah menyeruput es kopi Vietnam di Cafe Oliver, tepatnya di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut berlangsung pada 6 Januari 2016, saat Mirna tengah bereuni bersama Jessica Kumala Wongso dan Hani Bonjuwita. Mirna sempat dibawa ke sebuah klinik di Grand Indonesia. Namun naas, Mirna menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit Abdi Waluyo. Hasil penyelidikan polisi mengungkapkan terdapat zat sianida dalam kopi Mirna. Racun mematikan ini juga ditemukan di lambungnya sekitar 3,75 mg.
Pegawai Oliver juga bersaksi dalam persidangan yang digelar pada 28 Juli 2016. Mereka mengatakan es kopi Vietnam yang dipesan berwarna kekuningan dan berbau. Jessica pun diduga langsung membayar pesanannya yang disebut tidak biasa dilakukan oleh pembeli lainnya di Cafe Oliver. Pada 10 Agustus 2016, dari rekaman CCTV Cafe Oliver, ahli digital forensik AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto melihat tingkah yang aneh dari Jessica. Ia terus menggaruk tangannya dan beberapa kali dia celingak-celinguk. Ahli toksikologi forensik Kombes Pol Nur Samran Subandi menyebutkan Jessica kemungkinan menggaruk tangan karena terpapar sianida. Kesaksian lain datang dari psikolog klinis Antonia Ratih Anjayani pada 15 Agustus 2016. Menurut Antonia, Jessica orang yang cerdas, tenang, dan percaya diri. Sosok Jessica memiliki kepribadian amorous narsistik yang kerap menggunakan kebohongan untuk berdalih. Saya panik, tidak tahu harus berbuat apa, tapi saya mencoba membangunkan Mina dan terus bilang gitu, Mina lu kenapa? Mina bangun. Hani pun melakukan hal yang sama di sebelah kanannya Mina, saya di sebelah kirinya. Selanjutnya, pada 16 Agustus 2016, psikiater forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang pernah memeriksa Jessica, Natalia Widiasi Raharjanti, menyatakan kesaksiannya. Dia mengatakan Jessica memiliki resiko melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain jika sedang dalam kondisi tertekan. Menurut Natalia, Jessica beberapa kali melakukan percobaan pembunuhan di Australia. Kondisi tersebut diperkuat oleh saksi bernama John J. Torres, seorang polisi dari New South Wales, Australia pada 26 September 2016. John memaparkan catatan-catatan kepolisian atas nama Jessica yang diketahui beberapa kali mencoba melakukan upaya bunuh diri. Usai penyelidikan lebih dalam terhadap para saksi dan bukti, serta melakukan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Jessica sebagai tersangka pada akhir Januari 2016. Pada 27 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun menyatakan Jessica bersalah dan memvonis hukuman penjara selama 20 tahun. Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan motif sakit hati karena dinasihati soal asmara. Demikian sisi kelam kali ini. Selanjutnya, sisi kelam apa lagi yang ingin kalian saksikan? Tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali dalam sisi kelam lainnya.